Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, calon jamaah haji atau bahkan udah yang akan mengulang hajinya, haji untuk kedua atau ketiga kalinya yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika kita memahami ayat Quran dan teks hadis tentang haji, ketika ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Nabi Ibrahim disuruh untuk mengajak kita untuk berhaji, wa azin finnas bil hajj. Terus kita berbondong-bondong dari segala penjuru datang. Ada beberapa perbedaan antara yang saya lihat ya, antara jemaah haji Indonesia pergi haji dengan jemaah Mesir pergi haji, dengan jemaah Ethiopia pergi haji, atau jemaah Syria pergi haji. Saya pertama pergi haji tahun 87 sebagai tenaga musim, terus 89, 90, terus beberapa kali lagi secara tidak rutin, dan mulai 2001 atau 2002 sampai sekarang secara rutin setiap tahunnya. Diajak orang pergi haji. Dan ada satu yang menggelikan, tahun 89 saya mengantar seseorang baru turun dari bus jemaah haji satu rombongan. Apa kata mereka, Ustadz, tawafnya dari mana atau ini dari mana? Itu Masjid Haram. Pertanyaan kedua, pasar sengnya di mana? Gimana? Pertanyaan serupa juga kita lagi tawaf, ada jemaah haji baru datang rupanya, ketika masih tawaf pun pertanyaannya sudah, pasar seng di mana? Ini beda ya, sekarang udah nggak ada pasar seng lagi, Bu. Zaman-zaman 87 tempat yang paling populer adalah pasar seng. Ada orang juga yang nanya, ntar beli oleh-olehnya di mana? Banyak orang yang berhaji, salah satu di antara yang mereka cari adalah oleh-oleh. Dan mohon maaf, saya hampir tiap tahun tadi diajak jamaah, dan hampir tiap tahun juga mengurus jamaah dari 87 dengan status yang berbeda, masih mahasiswa. Orang kita ketika pulang tuh dari bandara, itu bawaannya begitu luar biasa. Saya tanya, waktu zaman Rasulullah pulang haji, itu yang dibawa apaan Pak ya? Oleh-olehnya apakah sebanyak yang kita bawa, atau Rasulullah hanya bawa keperluan untuk perjalanan dari Mekah ke Madinah? Terus dalam tata manasik haji, apakah ada bab oleh haji yang harus dibawa? Kalau kita, mohon maaf nih, orang Makassar, oleh-oleh haji yang dibawa kan syaratnya kan ketel kuning, Pak. Ketel kuning, ya, teko kuning itu orang Makassar berantem, mau dia untuk mempertahankan teko kuningnya. Sekarang udah model lagi, yang orang-orang muda itu yang pengen dicari apaan? Kurma hijau. Kenapa? Karena belum hamil, katanya kepengen hamil. Nah, ada lagi banyak cerita-cerita yang kayak begitu, yang sangat disayangkan ya, esensi haji yang sebenarnya hilang. Waktu tawaf dan waktu sa'i, banyak kelompok-kelompok masyarakat di kita itu tawafnya secara bergerombol, bikin pasukan kayak begitu,
dan bikin penghalang yang eksklusif banget gitu. Ada pasukan-pasukan laki-lakinya yang menjaga, ada imamnya yang baca, yang pemimpin yang baca, yang lainnya mengikuti. Apapun yang dibaca diikuti oleh makmumnya. Apakah ini sebuah haji? Ada yang lain lagi. Saya ikut travel plus ya sejak 2000 sampai ini. Sebelumnya ONH biasa. Ada orang yang Arafahnya harus mewah. Terus iniannya juga harus minanya harus mewah. Mobilnya harus mewah. AC-nya harus kayak gini. Harus berhenti di depan tenda. Dan marah-marah kalau makanannya tidak enak, baik ke panitia maupun ke maktab. Komplain kalau makanannya tidak enak. Apakah seperti ini haji yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah haji itu sebuah kenikmatan rohani atau haji itu sebuah kenikmatan perjalanan? Terus apakah haji itu kita belajar berdoa atau kita belajar mengamini, Pak? Bapak bisa lihat orang tawaf. Tadi orang tawaf dipimpin dan semuanya sibuk. Khusus untuk orang Indonesia paling sibuk dengan buku gantungnya, Pak. Sehingga belum apa-apa udah nabrak orang. Terus akhirnya dia lupa nih bukunya kekebet, dia lupa nih sekarang udah putaran ke berapa. Dan semuanya ingin dekat dengan orang yang membimbing itu biar doanya ikut-ikut sama. Apakah haji seperti ini? Apakah haji itu adalah tempat untuk berdoa? Kalau teks Qur'annya kan nggak seperti itu. Oleh-oleh yang dijanjikan Rasulullah pun nggak seperti itu. Oleh-oleh yang dijanjikan Rasulullah SAW, man hajja walam yarfus walam yabsuk kharaja kayaumi waladathu ummu. Orang yang haji tidak berkata porno, tidak berbuat fasik, dalam riwayat yang lainnya tidak berkelahi, tidak bertengkar. Kharaja kayaumi waladathu ummu, keluar sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ketika Rasulullah bilang al umratu ilal umrati, umroh ke umroh merupakan pengampunan dosa. Ujungnya Rasulullah bilang wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Pahala buat orang yang haji tidak ada yang layak kecuali surga. Allah sendiri menegaskan liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan manfaat buat mereka. Rasulullah nggak bicara soal kurma, Rasulullah nggak bicara soal air zam-zam yang harus dibawa pulang, apalagi teko yang harus dibawa pulang. Atau Rasulullah juga bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak mengajarkan secara khusus doa yang harus dibaca di Arafah ataupun di tawaf ataupun di sa'i. Doa khusus yang betul-betul kita terikat dengan doa itu. Yang ada apa? Yang ada adalah ketundukan. Ketundukan, kesadaran, dan kita bawanya oleh-oleh yang terbaik adalah watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayat haji kan ujungnya watazawwadu, dan berbekallah. Rasulullah Allah tegaskan bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Nah, terus kenapa kok bekal yang terbaik ketakwaan? Disinilah toleransi antara kita diminta, tasamuh diminta. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan, hanya riwayat beliau yang paling kuat untuk makna haji yang mabrur. Apa sih haji yang mabrur? Riwayat Imam Ahmad, orang yang absus salam wa atimut ta'am, orang yang menebarkan keselamatan dan orang yang berbagi makanan. Jadi haji yang mabrur bukan doanya paling banyak, bukan doanya paling khusyuk, bahkan yang Rasulullah tegaskan adalah haji yang mabrur adalah
yang menebarkan keselamatan dan yang berbagi. Itu haji yang mabrur. Kita tarik semua yang tadi saya katakan itu ke kenapa kok Rasulullah bilang pahala haji adalah pengampunan dosa? Kenapa kok Rasulullah bilang pahala haji yang layak adalah surga? Dan kenapa kok Allah menegaskan bahwa bekal yang terbaik adalah takwa? Kenapa bekal yang terbaik bukan dolar? Kenapa bekal terbaik bukan real? Kenapa bekal terbaik bukannya sambal balado buat kita makan di Arafah? Kenapa kok bukan itu? Atau bahkan kenapa kok bekal yang terbaik bukan doa-doa yang cakep, Pak? Akan tapi takwa, terus nanti ujungnya adalah pengampunan dosa. Saya ingin mengajak seperti ini, Pak. Nah, nanti kita tarik ke hajinya. Semua kita datang ke Arafah, datang ke haji dengan dosa. Dan Islam mempersiapkan segala ibadahnya untuk pengampunan dosa. Bapak lihat sekarang nih kita puasa. Apa sih pahala puasa dalam teks hadis? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Apa sih pahalanya qiyamul lail? Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadisnya dua-duanya sahih. Riwayat Imam Bukhari. Apa sih pahalanya Lailatul Qadar? Man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pahalanya adalah diampuni dosa-dosanya. Apa sih doa yang terbaik buat kita baca ketika Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Kan pengampunan, Pak. Pengampunan. Apa sih yang Rasulullah baca menurut hadis sahih yang Rasulullah baca ketika wukuf di Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Riwayat yang lainnya lahul mulku alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa sih Rasulullah yang baca ketika tawaf yang paling sahih? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika sa'i Safa Marwah, ketika naiknya adalah inna Safa wal Marwata min syairillah. Ketika lewat yang biru tuh Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Apa sih arti Rabbighfir? Apa sih arti Rabbana atina fid dunya hasanah? Kan ada ujungnya kan ada wakina adzabannar. Bahkan sholat kita, Bu. Sholat kita kan kafarah. Al-jum'atu ila as-sholatu ila sholati wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahuma. Wudu merupakan kafarat, Bu. Wudu merupakan pengampunan dosa. Dosa kita akan berguguran sampai tetes yang terakhir. Langkah kita ke masjid merupakan pengampunan dosa. Langkah satunya adalah peninggian derajat. Jadi kalau kita pikir-pikir yang kita lihat haji di sini, bekal yang paling nanti yang Rasulullah janjikan, yang Allah janjikan adalah pengampunan dosa dan surga. Nah, walhasil pengampunan dosa kan kita bukan disuruh berbuat dosa lagi. Karena itu supaya dalam haji nggak berbuat dosa, kita disuruhnya apa? Afsus salam. Teori haji yang mabrur kan adalah afsus salam. Bapak boleh cari teks-teks Quran jelas sedikit ya tentang haji. Boleh cari teks-teks hadis, tidak ada amalan yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan haji mabrur kecuali riwayat Imam Ahmad. Yang garis besarnya adalah khuzu anni manasikakum. Ambil manasik kalian sesuai dengan apa yang aku lakukan. Nanti pas naik ke Mina, ibda'u kama bada Allah. Mulailah sebagaimana Allah mulakan. Ketika di Arafah, Rasulullah bilang, Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu ngomongnya di Arafah. Nah, walhasil dari kayak begini, sebenarnya kan Rasulullah ingin memperlihatkan kita, tolong buka yang surga dan neraka.
ingin mengingatkan perjalanan kita yang ke sini, Pak. Perjalanan kita menuju ke kematian. Kita diingatkan bahwa kita akan mati, akan masuk kubur, nanti akan menemui kiamat ya, wallahu a'lam, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita seperti orang yang di Arafah nanti, terus kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, terus kita akan ujungnya adalah apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka. Nah, haji kata orang merupakan pemandangan padang mahsyar, dan haji ujungnya adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa untuk menghindar mana? Pengampunan dosa kan untuk menghindar dari neraka. Orang yang diampuni dosanya tidak akan masuk ke neraka. Orang yang kepengen sudah dihindari dari neraka akan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu ketika orang haji itu dosanya semuanya sudah diampuni, maka tidak ada pahala yang layak kecuali surga. Laisa lahul jaza illal jannah. Supaya pengampunan dosa, maka bersikaplah yang baik selama melaksanakan haji. Ikutilah manasiknya dengan banyak, dengan benar. Banyaklah beristighfar, banyaklah menyebut asma Allah. Nanti berbagilah dengan orang, toleransilah dengan orang. Peringatannya kan man hajja, barang siapa yang haji, hendaklah dia jangan berkata kotor, jangan berbuat fasik, jangan berantem. Rasulullah tadi ingatkan, tambahin dengan afsus salam wa atimut to'ab. Yang ini Bu, afsus salamnya semakin tipis, atimut to'amnya semakin tipis, rofasanya makin tipis. Hasilnya apa? Hasilnya adalah haji-haji yang banyak dilakukan oleh orang kita, mungkin orang juga orang luar, hanya pergi ke Mekah, terus tawaf dan sa'i seperti itu, pulangnya boro-boro berbagi selama di Mekah. Kesombongan antara travel satu dengan travel lain datang. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah udah umrohnya berapa kali? Kan gitu. Bapak silakan nanti pergi haji, pulang haji, tetangganya nanya sempat umroh berapa kali? Terus arba'in atau tidak? Terus nyium hajar aswad berapa kali? Kan pertanyaannya seperti itu. Apakah ada persyaratan haji harus menyium hajar aswad? Apakah ada persyaratan haji yang mabrur harus umroh sekian kali, harus arbainan? Ternyata kan tidak ada. Afsus salam wa atimut to'amnya, kita nyaman ya Pak ya, kita asik nyaman di hotel kita masing-masing atau di maktab kita masing-masing. Atimut to'amnya kita nggak pernah lakukan, afsus salamnya juga kita hanya kepada teman sekamar, teman sekelompok, tidak pernah atau kurang berbagi sama orang lain. Kalau kita ingin mengembalikan kepada esensi haji yang sebenarnya, haji dijadikan orang sebagai media untuk berkumpul antara umat Islam, lita'arofu waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu, dan media lita'arofunya adalah di haji, maka ini semakin dekat. Bapak bisa lihat ketika orang tawaf, saya masuk nih, saya orang Indonesia masuk kelompok Malaysia, diusir Pak, diusir. Jangankan saya masuk kelompok Malaysia yang beda negara, saya dari kelompok A Indonesia nih, kelompok Jawa Barat masuk kelompok Jawa Tengah, itu kadang-kadang juga diusir. Mana afsus salamnya? Mana atimut to'amnya? Kamu bukan kelompok saya. Nanti kita bisa lihat di Arafah, kita masuk ke tenda orang aja pakai diperiksa dan susah banget. Kita masuk ke maktab yang berbeda udah susah banget. Dan yang celakanya lagi adalah
ketika di Arafah banyak banget orang Indonesia yang pengen haji, berebut moto sama onta. Iya, yang selfie nanti nih, selfie waktu zaman itu belum populer, yang besok yang selfie luar biasa. Apakah itu sebuah apa namanya haji? Saya pengen tarik ke sini, Pak. Tadi saya katakan bahwa kita berangkat ke haji dengan ketundukan, itu modal kita pertama, keimanan, ketaatan, dan satu lagi yang kita bawa juga dosa. Kita bawa keimanan betul, kita bawa ketundukan betul, dan juga kita bawa dosa kita. Nah, kalau sampai umpamanya kita bawa dosa kita, ketahuilah Pak, bahwa syarat masuk ke neraka, buka neraka, syarat masuk neraka adalah ya dosa, Pak. Syarat masuk neraka dosa. Sekarang ibu belum pergi haji, bawa nggak dosanya? Bawa. Kalau misalnya kita bawa sampai terakhir kita tetap pegang dosa ini, maka kita akan masuk ke neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan betul di haji itu pengampunan dosa dari berbagai sudut, Bu. Ketika ibu mulai dari rumahnya aja dah, rumahnya saya pengen pergi haji, orang itu kan udah banyak istighfar, banyak tasbih, banyak tahmid, banyak takbir. Kalau kita mau ke Bandung, kita mau ke Surabaya, pakai istighfar, pakai tahmid gak Pak? Kan jarang. Tapi kalau orang haji, kemungkinannya kan akan bertasbih, akan bertahmid. Biasanya kita ke Eropa, naik pesawat yang dibuka adalah majalah ya. Ini kita mau haji, kita buka Quran. Ini pengampunan dosa atau enggak? Bagian dari pengampunan dosa. Nanti kita masuk ke tanah, ke Mekahnya ada pengampunan dosa. Kita tahu itikaf di masjidnya pengampunan dosa, tawaf sa'inya semuanya pengampunan dosa, wukuf di Arafah pengampunan dosa, mabit di Mina juga pengampunan dosa. Karena itu wajar ketika Rasulullah mengisyaratkan bahwa orang yang hajinya benar, pulang hajinya kharaja kayaumi waladathu ummu. Nah, tinggal kita benar apa sih yang seharusnya kita minta ketika di Arafah, ketika di Mina, dan ketika di tempat-tempat yang mustajab itu? Jawabannya kan pengampunan, Pak. Yang harus banyak kita minta adalah pengampunan, sehingga nanti ujungnya adalah sama seperti yang dikatakan Rasulullah, adalah pengampunan dosa. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalau umpamanya kita udah nggak punya dosa, maka benar yang keduanya adalah kita akan dimasukkan surga. Syarat masuk surga apa sih? Kita lihat syarat masuk surga. Ya, syarat masuk surga kan ini Pak, iman, amal soleh, sama ridha Allah. Di haji kita dapat gak yang ini? Di haji kita bawa keimanan kita Pak, sebagai modal utama waktu kita yang menyebabkan kita berangkat haji. Ya. Terus haji amal soleh atau tidak? Amal soleh. Haji amalan yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Jelas amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita minta ini, maka ketika kita pergi haji, ini semua akan kita dapetin. Ini semua kita akan dapati, karena itu sekali lagi wajar, karena pahala haji adalah surga. Karena persyaratan ini kita dapati. Cuman kapan kita dapati? Kita dapati adalah setelah melontar jumroh nafar awal atau nafar tsani. Ketika haji kita selesai, Pak. Haji kita selesai, dapatlah kita pahala surga, pahala pengampunan dosa. Karena itu saya sering mengatakan kepada jamaah bahwa yang paling enak adalah meninggal habis melontar. Ketika kita selesai haji, mau ditaruh di mana tuh pengampunannya? Mau ditaruh di mana surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita taruh di tas koper kita yang cantik? Atau kita taruh di hati kita, di pikiran kita, sehingga kemana-mana ini dosa, saya nggak mau kan dosa saya udah diampuni oleh Allah.